Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan untuk menjadi nats renungan kita pagi hari ini, kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mijar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tekanan jiwa bisa diakibatkan banyak hal. Tekanan jiwa bisa berakibat fatal seperti stres, stroke, dan bahkan juga bisa membuat kita meninggal. Karena tekanan hidup yang berat dan masalah yang datang bertubi-tubi, seringkali emosi kita terpengaruh, hati kita gelisah, dan jiwa merasa sangat tertekan. Sama seperti ketika kita menghadapi berbagai banyak bertubi-tubi pergumulan hidup. Maka semua manusia pasti mengalaminya, tanpa terkecuali hamba-hamba Tuhan di dalam kehidupannya. Salah satu contohnya adalah Daud. Kehidupannya penuh dengan lika-liku, mengalami banyak tekanan, dan juga mengalami banyak hal ancaman. Ia selalu dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Dalam hal ini, Daud sadar bahwa satu-satunya tempat yang tepat untuk berkeluh kesah dan memohon perlindungan hanya di dalam nama Tuhan. Memang tidak mudah menguasai emosi. Sering sekali emosi itu muncul untuk alasan yang salah, yang disalurkan dengan cara yang salah pula, sehingga berdampak buruk pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Untuk itu, bagaimana caranya agar kita mampu mengatasi emosi dengan baik dan bijak? Tidak ada jalan lain selain melatih diri untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menyerahkan semua beban kehidupan kita hanya di dalam nama Tuhan. Dalam menghadapi persoalan kehidupan kita juga, kita harus bisa bersikap tenang. Bagaimana seperti yang dikatakan Daud kepada jiwanya, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat yang ke-7. Maka perlahan-lahan belajarlah mengenali apa yang menjadi penyebab dari setiap persoalan yang kita hadapi. Maka jangan langsung bertindak gegabah, agar tidak timbul amarah yang tidak menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita, dan juga menghasilkan penderitaan batin yang sangat mendalam di dalam kehidupan kita. Maka dalam hal ini juga Daud mengajarkan kita, ketika dia menghadapi begitu banyak hal, pencobaan, persoalan-persoalan hidup, Daud menunjukkan bahwa masih ada tempat untuk berkeluh kesah, masih ada tempat untuk mengadu, yaitu hanya di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adalah sangat bijak untuk kita di dalam menyikapi setiap masalah dengan cara pandang yang positif tentunya, bukan dengan sikap dan cara yang negatif. Karena itu kita bisa mengatasi
ketertekanan di dalam kehidupan kita, di dalam jiwa kita, dengan seperti yang dikatakan oleh Daud di dalam pasal 116 ayat yang ke-7 itu, kembalilah tenang hai jiwaku. Maka dengan ketenangan jiwa kita bisa mengandalkan Tuhan agar kita beroleh ketenangan dan kebahagiaan. Maka orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tentu dia hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan tubuh, dan itu tidak menghasilkan ketenangan, dan itu tidak menghasilkan nilai-nilai yang positif di dalam kita. Maka ketika seseorang yang dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apapun yang dia hadapi, sama halnya seperti Daud, dia mengajak jiwanya untuk memiliki ketenangan, karena dia tahu masih ada nama Tuhan, masih ada Tuhan yang menjadi tempat untuk berkeluh kesah, untuk mengadu, dan untuk menceritakan apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi tantangan, apa yang dia hadapi di dalam perjalanan kehidupannya. Dengan demikian juga kehidupan kita, sama halnya apa yang dihadapi Daud, kita juga menghadapi berbagai hal tantangan hidup. Maka kita diajak bagaimana Daud mengandalkan Tuhan, dan kita juga harus mengandalkan Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan kita bisa memiliki hati yang tenang, kita bisa berpikir secara positif, kita bisa menghindarkan kehidupan kita dari perlakuan-perlakuan yang negatif. Karena setiap orang yang mengandalkan pikiran dan kekuatannya saja, tentu tidak akan bisa menghasilkan hal yang baik di dalam kehidupannya. Hanya orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan bisa menghasilkan buah-buah yang baik atau ketenangan jiwa di dalam kehidupannya. Sama halnya di dalam nats kita, di dalam Mazmur pasal 42 tadi, ayat yang ke-7 dikatakan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mijar. Aku teringat kepadamu, jiwaku tertekan. Tetapi Daud teringat akan Tuhan. Maka dengan demikian juga kehidupan kita. Kita diajak pada saat ini di dalam firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Setiap apa menjadi pergumulan kehidupan kita, yakinkanlah diri kita bahwa Tuhan adalah tempat kita mengadu, bahwa Tuhan adalah tempat kita berkeluh kesah, bahwa Tuhan tempat kita berlindung di setiap pergumulan kehidupan kita. Maka kita juga harus senantiasa mengingat ada Tuhan yang bersama-sama di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan kami segala perlindungan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, begitu banyak pergumulan kehidupan kami yang kami hadapi senantiasa. Dari hari-hari yang lalu hingga hari-hari yang akan kami lalui lagi. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami. Karena di dalam kuasa Tuhan kami dimampukan untuk memenangkan setiap pergumulan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, begitu banyaknya hal yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Begitu banyaknya tantangan kehidupan yang boleh kami akan hadapi untuk hari-hari esok. Tetapi kami diajarkan melalui sikap Daud yang senantiasa teringat akan Tuhan, di mana Tuhan adalah tempat kami mengadu, Tuhan adalah tempat kami berkeluh kesah, dan tempat kami berlindung atas segala pergumulan hidup kami. Untuk itu Tuhan senantiasa ajar kami di dalam roh-Mu, agar kami menyerahkan segala kehidupan kami, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami, maka Tuhanlah yang berkuasa di dalam kehidupan kami, agar kami bisa memenangkan segala pergumulan itu, dan kami boleh menghasilkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami serahkan juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas pekerjaan mereka. Senantiasa Tuhan yang bersama mereka, menyelamatkan mereka ketika memulai dan mengakhiri segala pekerjaan mereka. Hendaklah mereka juga menghasilkan buah-buah yang baik yang boleh mereka pakai di dalam kehidupan sehari-hari.
Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.